pada akhirnya sepakat nggak sih Pak kalau misalnya peran keluarga itu sangat penting nih untuk mencegah penyalahgunaan narkotika? Sepakat sekali. Nah, Iya. tapi gimana dengan ada fenomena ketika ini kan anak-anak bukan cuma sekedar di rumah, tapi juga bersama teman sepermainan dan juga sekolah gitu. Halo Sobat BNN, kembali lagi di podcast BNN Kota Palu bersama dengan saya Nuka Maria, dan saat ini saya sudah diapit bersama dua bapak yang ganteng sekali hari ini. Ada Bapak AKBP Dr. Baharudin SMSI selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palu, dan juga ada Bapak Dr. Royke Abraham MAP selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai pertanyaan hari ini, mungkin boleh saya persilahkan untuk membuka maskernya terlebih dahulu biar tidak ngap gitu kita hari ini ya Pak ya. Kita kalau misalnya lihat Pak, sekarang kan anak ataupun remaja ini melihat bagaimana pencegahan dan penyalahgunaan juga narkotika, kalau misalnya dari OPD terkait ini sudah masif dilakukan gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk lihat perkembangannya sendiri, ini malah semakin naik Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi, dan kita bisa lihat pada akhirnya nanti ini akan berdampak dengan remaja. Silahkan dari Pak Kaman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi memang fenomena penyalahgunaan narkoba di Kota Palu hari ini sudah masuk pada ambang yang sangat memprihatinkan. Hari ini di Kota Palu penyalahgunaan itu bukan cuma pada level SMA atau mahasiswa, tetapi pada level anak SD pun sudah ada ditemukan. Artinya apa? Bahwa narkoba ini memang di Kota Palu sudah perlu penanganan serius oleh seluruh komponen masyarakat. Apa sih yang menyebabkan sampai narkoba di Kota Palu ini begitu masif? Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, bahwa kita ketahui bersama Kota Palu ini adalah kota yang terbuka, kota yang baru berkembang, sehingga sangat memungkinkan pergeseran manusia dari satu tempat ke tempat lain itu cukup besar. Hari ini masuknya narkoba di Kota Palu itu dari daratnya masuk, dari udaranya masuk, apalagi dari laut. Oleh sebab itu perlu memang penanganan khusus bagaimana mengantisipasi agar penyalahgunaan narkoba khususnya di generasi muda kita ini bisa teratasi. Kemudian para sindikat narkoba ini kenapa mereka menyasar generasi muda? Karena mereka tahu persis bahwa ketika generasi muda yang terpapar ini, pemakaian mereka ini cukup panjang. Ini merupakan aset besar bagi mereka, sehingga mereka sasar adalah memang generasi muda kita. Karena ketika generasi muda kita ini sudah terpapar, maka sudah barang pasti daerah kita ini sudah pasti akan hancur, akan rusak. Nah, kemudian yang kedua, tentunya persoalan narkoba ini khususnya di generasi muda ini, karena generasi muda kita ini mencari jati diri, ingin mau tahu saya ini bagaimana, sehingga rasa ingin tahunya, rasa ingin coba-coba tanpa diimbangi dengan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka terjerumus kepada narkoba. Di sisi lain, narkoba itu punya efek yang namanya ketergantungan. Ketika mereka sudah masuk, sulit untuk keluar. Nah, ini tentunya tugas kita bersama, bagaimana memberikan edukasi pengetahuan kepada mereka, khususnya usia-usia pancaroba ini, supaya mereka tidak menggunakan atau tidak mencoba-coba narkoba. Demikian. Oke, baik. Kalau untuk dari Pak Kadi sendiri, kira-kira Bapak melihat apa sih yang menyebabkan kejadian ini gitu Pak? Bukannya malah semakin menurun, malah semakin meningkat, dan ini pada akhirnya bisa kena remaja gitu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat bahwa ketertarikan manusia terhadap bisnis narkoba ini memang luar biasa, terbukti dengan banyaknya bermunculan pelaku-pelaku baru, meskipun sudah ditangkap dan bahkan diberi hukuman, bahkan sampai dengan hukuman mati.
tetapi tidak pernah habis-habis mereka menjalankan bisnis ini, karena bisnis ini memang untuk di Indonesia sangat-sangat menjanjikan. Nah, kalau di luar negeri itu bisa harga narkoba itu 220.000 sampai 100.000, tapi kalau Indonesia bisa 1,5 juta harganya. Jadi memang jauh sekali, dan itu membuat daya tarik tersendiri. Jadi itulah sebabnya kenapa bisnis narkoba ini tidak pernah mati. Nah, kemudian ya itu tadi yang sudah Pak Barudin terangkan, luasnya garis pantai kita, ya, meskipun dari udara, dari darat sudah berangus sama BNN, tapi garis pantai itu yang terlalu panjang, terlalu luas, sehingga bisa saja narkoba tetap masuk. Nah, kalau dari Dinas P2KB, ketahanan keluarga atau pembangunan keluarga itu yang harus kita tekankan. Jadi kasih sayang orang tua terhadap anak itu memang harus diperhatikan betul. Ya, sebab kalau anak itu dia berinteraksi dengan orang tuanya itu sekian jam dalam sehari, sedangkan di sekolah itu hanya sebentar saja, sebagian besar berada pada interaksi di luar rumah. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang tua, bahwa harus diperhatikan anak itu, sesibuk-sibuknya orang tua harus bisa memberikan waktu untuk anak. Nah, jadi jangan sampai anak itu dibiarkan bermain dengan siapa karena orang tuanya sibuk, dia tidak lagi mengetahui dia sudah bermain dengan kelompok mana. Dan inilah yang karena anak merasa kasih sayang tidak didapatkan di rumah, ya akhirnya dia memutuskan untuk mencoba-coba untuk hal-hal seperti narkoba itu. Nah, disitulah tantangan bagi kita untuk menurunkan kasus narkoba di Kota Palu khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Ya. Kalau misalnya tadi sempat Pak Kabar bilang soal garis pantai, kemudian juga soal kasih sayang, pasti ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh baik dari BNN Kota Palu dan juga P2KB untuk menurunkan angka prevalensi ini. Mungkin silakan. Baik, terima kasih. Tentunya kita di BNN itu ada strategi-strategi untuk menekan angka prevalensi keracunan narkoba. Jadi kalau kita melihat tupoksi dari BNN sendiri, itu terdiri dari masalah pencegahan dan pemberdayaan. Pencegahan ini melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat kita betul-betul punya imun, punya kemampuan untuk menolak yang namanya narkoba. Kemudian pemberdayaan ini memberdayakan masyarakat sekitar supaya bisa mengedukasi kepada masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pemberantasan. Nah, pemberantasan ini tentunya sudah jelas tujuannya kepada para sindikat narkoba, khususnya pada para bandar maupun kurir. Nah, terhadap mereka ini tentunya diberikan hukuman yang sangat berat sesuai dengan Undang-Undang 35 2009, bila perlu dilapis dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Kemudian yang ketiga adalah para korban. Nah, para korban ini adalah kewajiban negara, mereka harus diobati. Oleh sebab itu mereka ini harus direhabilitasi. Jadi strategi yang dilakukan oleh BNN adalah selain penegakan hukum juga adalah memutus mata rantai. Karena apa? Karena kalau cuma penegakan hukum, mata rantai ini tetap tidak terputuskan, maka para korban penyalahgunaan ini sampai kapanpun mereka akan membutuhkan narkoba. Nah, ketika mereka membutuhkan narkoba, seberat apapun sanksi yang diberikan kepada para sindikat, karena keuntungan yang begitu besar tadi, mereka tetap akan memasukkan narkoba di daerah kita. Oleh sebab itu, antara pencegahan dan pemberantasan ini harus imbang. Jangan sampai ada salah satu pilar yang tidak berdiri kokoh. Harus diharapkan kedua-duanya harus seimbang supaya antara permintaan narkoba dan para pelaku-pelaku kejahatan ini bisa sama-sama diselesaikan. Demikian. Oke, baik. Kalau untuk P2KB sendiri, Pak, bagaimana langkah strategisnya untuk penyalahgunaan narkotika sendiri? Ya, di P2KB itu kita mempunyai program, khususnya program disebut Bangga Kencana, yang Bangga Kencana kepanjangan dari
pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga kita mempunyai program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Dalam Bina Keluarga Remaja ini, disitulah letak kita bagaimana mengupayakan agar dalam keluarga itu orang tuanya dulu, orang tuanya sebelum kita intervensi kepada anak, orang tuanya harus diberi kesadaran yang benar tentang bagaimana dia mencurahkan kasih sayang itu ke dalam keluarganya. Nah, jadi sesibuk-sibuknya orang tua itu dia harus sempatkan meskipun setengah jam atau 1 jam untuk berdiskusi dengan anak dan bercakap-cakap dengan anak, misalnya dalam keadaan lagi makan siang atau makan malam, dia harus sempatkan begitu. Sebab kalau tidak, itu anak menjadi seperti ada istilahnya seperti keluarga hotel. Jangan sampai dari keluarga hotel di mana antara kamar satu dan kamar lain keluar tidak saling menyapa, kemudian masuk juga tidak saling menyapa, tidur bangun langsung pergi. Maka itu menyebabkan anak akhirnya seperti merasa tidak memiliki orang tua, dan akhirnya dia mencari kesibukan dan kasih sayang di luar. Nah, ini yang benar-benar sangat baik. Nah, dan Bina Keluarga Remaja ini kita laksanakan dengan program Big Air. Program Big Air itu kepanjangan dari program pusat informasi dan konseling, ya, pusat informasi dan konseling remaja. Itu kita datangkan orang tua dengan kader-kadernya memang yang di program ini, kemudian dia akan mencari bentuk pola bagaimana caranya kita mengintervensi remaja itu, memberi kesadaran dan kasih sayang. Dan kemudian anak-anak remajanya juga dalam Big Air itu kita akan berikan pemahaman bagaimana menjadi anak generasi yang cerdas, generasi yang berencana, yang generasi yang anti narkoba dan menjauhi dari dari seks bebas dengan tanpa kemungkinan kita kawin dini. Itulah yang kita lakukan mulai dari pertemuan di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, sampai dengan di tingkat RT RW, sehingga antara orang tua dan anak itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk generasi muda kita, generasi yang cerdas, mandiri, dan bisa diandalkan di Kota Palu. Demikian. Pada akhirnya sepakat nggak sih Pak kalau misalnya peran keluarga itu sangat penting nih untuk mencegah penyalahgunaan narkotika? Benar. Sepakat ya? Sepakat sekali. Nah, iya. Tapi gimana dengan ada fenomena ketika ini kan anak-anak bukan cuma sekedar di rumah, tapi juga bersama masa permainan dan juga sekolah gitu. Tapi ada yang misalnya kita nggak melihat soal jabatan orang tuanya, tapi yang terpandang, tapi kemudian anaknya menyalahgunakan narkotika. Nah, sebenarnya bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa waktu anak paling banyak itu adalah di rumah. Setelah di rumah baru di lingkungan. Setelah di lingkungan kemudian di sekolah. Jadi sesungguhnya waktu yang paling banyak itu di keluarga. Oleh sebab itu perlu kehadiran seorang orang tua untuk bagaimana memberikan figur kepada anaknya supaya dijadikan contoh. Nah, hari ini kita melihat bahwa karena dengan kesibukan yang begitu besar oleh orang tua, oleh kedua orang tuanya, sehingga anak-anak ini mempercayakan kepada pihak sekolah. Padahal kembali lagi bahwa pihak sekolah itu waktunya cuma sebentar saja. Setelah pulang dari sekolah dia akan kembali ke lingkungannya. Nah, pengaruh lingkungan ini juga sangat dominan. Oleh sebab itu seorang tua harus bisa mengetahui anaknya ini bergaul dengan siapa. Nah, ini kewajiban kita bersama ini. Jadi antara pihak sekolah, orang tua ini tidak bisa saling melepas tanggung jawab.
karena ada hal-hal tertentu, ruang-ruang tertentu di situ merupakan kewajiban orang tua ataupun kewajiban guru. Hari ini kita temukan bahwa ketika ditemukan anak misalnya yang salah bergaul, itu yang disalahkan adalah sekolah. Atau sebaliknya, sekolah menganggap bahwa itu bukan dalam sekolah, tetapi di luar sekolah. Nah, ini perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Kalau kita melihat fenomena di daerah-daerah atau di negara-negara luar, itu komunikasi antara seorang orang tua dengan guru itu terjalin sangat bagus. Misalnya ketika anaknya datang dalam kondisi murung, itu biasanya pihak sekolah menanyakan, kenapa anaknya ini murung? Nah, kita di sini tidak ada. Ketika anak kita ini sudah pergi sekolah, sudahlah tanggung jawab guru. Begitu sebaliknya ketika anak sudah pulang, itu sudah itu tanggung jawab orang tua. Padahal mungkin orang tua karena sibuk, sehingga anak ini mampir dengan teman-temannya, disitulah dia terpengaruh. Kemudian yang lebih penting di sini adalah bagaimana keluarga itu dijadikan sebagai figur. Nah, karena pada usia-usia tertentu anak-anak kita ini mau mencari jati diri kepada siapa sih saya berkiblat. Nah, hari ini para anak-anak kita yang terpapar narkoba itu mereka memfigurkan pada sindikat ini. Kenapa begitu perhatian pada sindikat ini? Nah, kenapa para sindikat ini begitu perhatian kepada anak-anak? Karena mereka memang sengaja merekrut anak ini. Contoh misalnya ketika anak belum makan, ditanya, kamu sudah makan belum? Nah, dikasih uang. Nah, setelah itu mereka dimanfaatkan untuk mengedarkan narkoba. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, di mana kontrol kita bersama antara orang tua, guru, dan masyarakat. Oleh sebab itu sudah waktunya kita bersama-sama harus bersinergi, baik masyarakat, sekolah maupun pemerintah untuk bersama-sama ikut bagian dalam menyelesaikan masalah narkoba ini. Terima kasih. Oke. Dari Bapak sendiri gimana Pak untuk mensinergikan antara sekolah, kemudian teman permainan dan juga di rumah sendiri? Iya, saya kira yang dikatakan Pak Kepala BNN tadi sudah tepat sekali ya. Kita tidak boleh saling menyalahkan, ya. Sebab orang tua juga mempunyai peranan tersendiri dalam mendidik anaknya, begitu juga guru dalam mendidik anaknya, dan peran pemerintah atau negara juga perannya sudah jelas. Jadi saya kira dengan keterpaduan yang kita laksanakan ini, kita tidak perlu menyalahkan utuh kalau ternyata anak kita jatuh ke dalam narkoba tersebut. Kita harus bersama-sama mengangkat dia, memberi perhatian dia. Jangan sampai kita kalah dengan pihak-pihak sindikat. Ya, pokoknya kita lawan dengan kasih sayang, memberi dia perhatian dan memberikan dia kasih sayang yang dia butuhkan. Nah, jadi dengan demikian saya kira kalau kita lebih kuat daripada kelompok sindikat itu, ya pastilah kita akan bisa memerangi narkoba ini. Oke. Dengan melihat seperti itu, apakah dari OPD terkait butuh program baru lagi atau bagaimana nih Pak? Baik. Jadi sesungguhnya seluruh OPD itu sudah punya program. Nah, cuman selama ini masing-masing ini bekerja parsial, bekerja masing-masing. Nah, ini yang kita butuhkan supaya bagaimana masing-masing OPD ini kita sinkronkan program-program kita, sehingga apa yang kita capai ini, apa yang kita kerjakan secara bersama-sama yang tadinya berat, suatu pekerjaan apabila dikerjakan bersama sudah pasti ringan. Kemudian yang kedua, kita bisa menghemat sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan. Kalau misalnya pekerjaan itu kita keroyok. Nah, hari ini yang kita harapkan. Alhamdulillah hari ini saya didatangi oleh Pak Kades. Ini tujuannya adalah bagaimana mensinkronkan program di dinas dengan BNN Kota Palu. Saya pikir ini langkah maju untuk kita menyelesaikan masalah narkoba di Kota Palu. Oke. Awalnya banyak yang mengira, dan mungkin ini termasuk saya mengira bahwa P2KB tugasnya hanya di bagian KB nih Pak. Ternyata ada juga gitu ya di bagian. Kita punya program Bangga Kencana Semarang untuk Kota Palu. Ya, artinya pembangunan keluarga, kemudian pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi ada 3 program besar yang dilakukan dengan Semarang. Ya, berarti kepanjangannya dari semakin mantap bergerak. Nah, semakin mantap bergerak sama dengan Pak Wali punya
punya tagline. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Terima Kabar dan kasih. juga Pak Kadis Terima yang kasih. sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Semoga apapun yang dilakukan nanti ke depannya bisa membawa hal yang lebih baik lagi, Amin. gebrakan yang luar biasa dan bisa menurun angka prevalensi penyalahgunaan gitu ya Pak ya. Dan juga terima kasih untuk Sobat PNN yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.